nanti kita undang nanti. Saya juga nggak tahu apakah dia mau damai atau nggak mau damai, kan belum tahu damai atau tidak damai. Hanya katanya dia akan menyerahkan uangnya. Mungkin ada dua opsi. Satu buat ditangani oleh Yayasan Nopi, satu oleh lembaga independen lainnya atau orang dipercaya. Kan ujungnya untuk kepentingan Agus gitu. Ya komunikasi sama Brian, komunikasi sama Nopi saya belum ada komunikasi. Tergantung apa deh, mereka mau apa. Dia mau jual kita beli deh, kita nggak peduli kok. Kita nggak ada pengaruhnya. Operasi akan tetap berjalan gitu ya. Kecuali kalau ada penundaan akibat misalnya paru-parunya Agus tertunda baru ditunda. Hanya sih ada kendala. Agus takutnya kalau dioperasi dia nggak bisa melihat cahaya sedikit pun. Sekarang masih bisa ada cahaya dikit aja gitu aja. Ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita pisah-pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Ya, kita udah terima penawaran mereka, nanti kita akan jawab saat hari Selasa kita akan mengadakan pertemuan dengan Novi. Nanti kita akan bahas skema perjalanannya bagaimana ya. Harapannya cepat selesai, cepat tuntas. Ini semua aku pengen clear, berakhir dengan baik dan tidak ada salah satu pihak yang merasa nanti dirugikan gitu, karena jujur saya sudah melakukan semaksimal mungkin awalnya. Saya juga merasa yang saya lakukan juga untuk kebaikan Mas Agus awalnya, dan saya juga nggak tahu berakhir seperti ini. Tapi yang sekarang proses kan saya dilaporkan dengan 2 pasal. Kita hadapi aja, kita ikhlas aja, saya akan tetap maju dan satu kali pun saya tidak akan pernah mundur. Menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari sambut. Isi suratnya adalah ada 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga, dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Kita pribadi, kita hanya mendukung yang terbaik aja untuk semua pihak, untuk saya, untuk Mas Agus, untuk Bang Denny, supaya ini semua bisa clear dan jelas sih. Karena capek juga ya, maksudnya berangsur-angsur lama, sedangkan ini saya masih banyak yang saya harus urus, mulai dari anak, ODGJ, Bang Icang itu masih menunggu, jadi saya harap sini cepat selesai. Gua apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas ya. Saya kenal Farhad lama begitu, jadi saya tahu betul begitu ya, dia pada akhirnya akan menggunakan langkah tersebut. Saya paham betul bahwa inilah Farhad Abbas yang sesungguhnya, inilah Farhad Abbas yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang begitu ya. Saya apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, luar biasa. Akhirnya Farhad Abbas bisa mendamaikan perkara tersebut. Akhirnya Farhad Abbas berhasil menangani perkara ini dengan baik, dengan Kembalikan uang kami! Kembalikan hak kami! Kembalikan hak kami! Kembalikan uang kami! Kembalikan uang kami! Membodohi sama dengan licin. Kembalikan uang kami! Berada di atas tiada. Jalan kamu! Capek Kawin mulu! Ya kalau menurut saya itu sah-sah saja, itu kan hak sebagai warga negara untuk melaporkan apabila memenuhi unsurnya, kan begitu ya, 2 alat bukti yang cukup. Nah tentu laporannya itu saya juga sudah dapat dari teman-teman UMKM, bahkan Andi Rivaldi, bahwa laporannya itu kan terkait untuk teman-teman ibu-ibu ini ya, itu kan 167 itu memasuki pekarangan orang lain tanpa izin tuh. Tetapi kita harus lihat ya, bahwa peristiwa hukumnya saat itu terjadi di tanggal kurang lebih, kalau nggak salah di tanggal 25 deh ya, bahwa itu kan orang-orang itu mendatangi dan dibukakan pintu oleh penjaga rumahnya FA, seolah-olah orang melompat. Kan 167 itu kan memasuki rumah, terus pekarangan tertutup
tanpa hak, artinya tanpa izin tuh. Nah pertanyaan saya, apakah anak-anak itu lompat dari situ? Tidak mungkin dong dia masuk kalau nggak dibukain pintu. Apakah itu bagian daripada jebakan? Kali lagi kamu datangin ke rumahnya, saya tuh ke rumah Elsa, ya jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua. Karena memang kita udah lapor, mulai tingkat polsek, polres, kita udah antisipasi semua itu. Kalau tidak asal-asal melaporkan itu sangat merugikan negara itu. Karena biaya untuk polisi, tentang ATK-nya, tentang tenaga pihak kepolisian, terus kemudian juga biaya-biaya untuk melakukan penyelidikan kan besar. Nah kita warga negara ini mesti harus hitunglah semua itu. Kalau yang nggak terlalu penting nggak usah lah. Persoalan keberatan, ya saya kira kalau memang Farhad ini gentle, apa sih susahnya temui emak-emak kok? Beda kalau saya dapat bawa bodyguard gitu ya, nah itu boleh keberatan tuh. Nah kira-kira apa yang membuat keberatan? Nggak ada penyerobotan di sana. Di sana ada lari-lari kecil, itu karena kebetulan diguyur hujan, ya sehingga mau masuk ke teras. Yang kedua, justru emak-emak ini yang mau melapor karena didorong waktu itu, bahkan hampir diserempet mobil. Inilah susahnya ya kalau rakyat kecil melawan orang-orang yang terlalu pintar gitu, membodoh-bodohi. Sungguhnya mereka tidak ada niat itu untuk masuk, mendobrak atau memanjat atau segala macam. Mereka hanya datang, dibukain pintu, dipersilakan kok. Bahkan ada Bung FA katanya di lantai 2 seperti itu, silakan menunggu, bahkan diberikan minum seperti itu ya. Tapi tiba-tiba karena ada sesuatu hal mereka keluar, nah datang hujan, mereka ingin meneduh seperti itu. Apa ini unsurnya yang bisa dilaporkan? Jika nanti nggak terbukti juga laporannya, tidak menutup kemungkinan pihak kita juga akan melakukan laporan balik. Gosipnya jadi fakta nih. Iya, alhamdulillah itu kan kabar bahagia ya. Jadi ya ikutan senang lah. Kan itu ibadah terus kabar bahagia ya, nggak gimana-mana, senang aja, happy. Lagi pula aku udah tahu sebelumnya, jadi ya udah nggak kaget lagi. Seberapa kecewanya sih kamu sendiri sampai akhirnya sekarang udah bisa menerima ikhlas? Sekarang kalau ditanya nggak kecewa ya, kan udah masa lalu, udah 4 tahun, udah lama banget. Jadi ya nggak gimana-mana, sekarang fokus ke diri aku sendiri aja. Sudah memaafkan belum Pak dari lubuk hati? Iya, harus memaafkan. Karena kan sesama manusia, Allah aja bisa maafin manusianya, masa sama manusia nggak memaafkan. Menyayangkan Mbak? Kayaknya rasanya udah lupa tuh, udah 4 tahun Mbak, lama banget kayaknya. Udah masa lalu. Ya, enggak sih, biasa aja, udah biasa aja rasanya. Pada kecewa dengan pernikahan mereka dan akhirnya terkuak gitu? Kalau sekarang sih aku minta doa yang terbaik aja ya buat aku. Maksudnya itu kan udah masa lalu dan mereka juga akhirnya udah menikah. Ya mereka udah, aku sama ex juga udah ngejalanin kehidupan masing-masing. Jadi fokus sama kehidupan masing-masing aja.